Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadal, baca. Jawab. Hafid, baca Hafid. Wa ammar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darin amin. Wa amma riya'u fayadullu ala quluwi qalbil mura'i min azmatillahi wa ijlalihi li'annahu yatasana'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi'ilmillahi rabbil alamin. Wa man amila salihati wa ahabba an ya'rifahu an-nas bidzalika li'azimuhu wa yastani'u ilayhi al-ma'ruf wa huwa mura'in jahilun raghibun fid dunya li'anna az-zahida man law aqbala an-nas alayhi bita'zimi wa bazlil amwali lakana yu'ridu an zalika wa yakrahuhu wa hadha yatlubu dunya bi'amalil akhirati faman ajhalu minhu wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya fayanbaghi lahu ayatluba dunya minal maliki laha wa wallahu fa inna qulubal khalaiqi biyadihi yuqbilu biha ala man aqbala alayhi wa yusakhiruha lahu fi ma yasha. Kifayah. Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumil ulama'il amilin fid darin amin ya rabbal alamin. Wa ammar riya, dan adapun penyakit riya, penyakit hati yang kedua setelah penyakit kibir atau sombong. Riya ini terambil dari kata ro'a yaro yang artinya melihat. Jadi sederhananya riya itu pengen dilihat orang. Ada lagi saudaranya riya namanya sum'ah, terambil dari kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Kalau riya pengen dilihat orang, kalau sum'ah pengen didengar sama orang. Kedua-duanya sama, hanya berbeda berbeda dalam penyebutannya. Wa ammar riya, dan adapun riya, penyakit riya, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalihi. Fayadullu, penyakit riya itu menunjukkan akan kosongnya hati pelaku riya dari kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penyakit sombong itu merupakan puncak kebodohan dan kedunguan dari pelakunya, adapun kalau riya ini menunjukkan kosongnya hati dari keagungan, dari kebesaran, dari kemahaterpujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah, beriman, tapi di hatinya tidak ada ta'zim kepada Allah. Di hatinya kosong dari keagungan Allah, di hatinya kosong dari kemuliaannya Allah, hatinya kosong dari terpujinya Allah, sehingga dia nyari pujian dari yang lain, sehingga dia nyari keagungan dari yang lain, sehingga dia nyari kemuliaan dari yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kenapa demikian? Li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin. Karena orang yang ria ini dia berbuat, dia bersikap, dia bertingkah laku, dan dia berpenampilan lil makhlukin, untuk menarik perhatian makhluk, untuk menarik perhatian orang. Wala yakna'u bi ilmillahi rabbil alamin, dan dia tidak puas atau dia tidak yakin dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nggak puas kalau cuman sekedar dapat pahala aja. Dia nggak puas kalau cuman diketahui oleh Allah saja. Maka itu dia berbuat, dia bersikap, dia melakukan segala sesuatu itu untuk menarik perhatian manusia, supaya pengen dilihat, supaya pengen didengar. Nah inilah yang menunjukkan bahwa kosongnya hati dia akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Waman amila sholihat, dan barang siapa yang beramal soleh, wa ahabba ayya'rifahun nas bidzalika, dan dia merasa senang ketika orang mengetahui amal solehnya tersebut, liyu'adzimuhu, supaya orang-orang itu bisa mengagungkannya, bisa memuliakannya, wa yastani'u ilaihil ma'ruf, dan berbuat baik kepadanya, fahuwa mura'in, maka itulah yang disebut orang yang ria, jahilun, yang jahil, raghibun fid dunya, yang berhasrat kepada dunia. Jadi orang yang ria itu adalah orang yang dia seneng kalau amal solehnya dilihat orang, dipuji orang. Supaya apa? Supaya dibilang ahli ibadah, supaya diagung-agungin sama orang, supaya dimuliakan sama orang, dan orang berbuat baik kepada dia, memberikan dia harta, memberikan dia segala macam. Itulah ria, jahil, yang raghibun fid dunya, yang berhasrat kepada dunia. Li'anna zahid, karena sesungguhnya orang yang zahid, orang yang lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia, menghormatinya, dan kemudian orang memberi harta kepadanya, lakana yu'ridu an dzalik wa yakrahuhu, dia akan berpaling dari pujian, dari penghormatan manusia, wa yakrahuhu, bahkan dia membencinya. Wa hadza yatlubud dunya bi amalil akhirah. Orang yang ria ini orang yang mencari dunia dengan berbuat amal akhirat. Faman ajhalu minhu wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya fayanbaghi lahu ayat lama. Faman ajhalu minhu, maka siapa yang lebih buruk dunia tapi dia lepasin akhiratnya. Ini seakan-akan orang dikasih pilihan mau duit 100.000 apa mau duit 1 juta, dia malah milihnya 100.000. Karena dia pikir 100.000 itu langsung ada di depan mata, 1 jutanya ini belum kelihatan, padahal dia bakal dapat 1 juta, tapi dia justru lebih milih yang 100.000. Nah ini merupakan perbuatan orang yang bodoh. Wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya, kalau misalkan seseorang ini belum bisa zuhud terhadap dunia, dia masih kepengen dunia, masih suka sama dunia, fayan bagilahu ayat lubad dunia minal malik laha, hendaknya dia meminta dunia, hendaknya dia mencari dunia dari pemiliknya, wa huwallah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna qulubal khalaik, karena sesungguhnya hati manusia biadihi, ada dalam genggamannya, yuqbilu biha ala man aqbala alaih,
Allah Subhanahu wa taala akan hadapkan hati tersebut kepada orang-orang yang menghadapnya. Allah akan menundukkan hati-hati manusia tersebut kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita sampai ke pembahasan tentang riya. Riya ini juga merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya selain sombong. Karena riya ini dapat merontokkan pahala-pahala amal ibadah kita yang kita lakukan. Riya itu sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bahasa sederhananya pengen dilihat orang. Ibadahnya pengen dilihat, pengen dipuji. Pengen dipuji orang. Nah, itu namanya riya. Dia bukannya nyari pahalanya Allah, dia bukan nyari. Nah, bagaimana sih kita tahu nih kita nih lagi riya apa kagak? Riya ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, semangat ibadah kalau lagi banyak orang, tapi males kalau lagi sepi. Itu ciri yang pertama. Kalau lagi rame semangat biar kelihatan sama orang. Tapi kalau giliran sendiri, dia malas-malasan. Ya. Kemudian ciri yang kedua, dia semangat ketika mendapatkan pujian. Ketika dia ibadah mendapatkan pujian atau dia melakukan sesuatu terus dia dipuji, dia semangat melakukan perbuatan itu, makin semangat dia. Begitu sholat dipuji, makin semangat sholatnya. Lagi baca Quran dipuji, enak banget suara ente, fasih banget bacaan ente, makin semangat baca Qurannya. Begitu sedekah dipuji, Masya Allah ente ini dermawan ya, makin semangat sedekahnya, makin jor-joran. Tapi begitu dicaci maki, begitu dihina, dia nggak semangat lagi. Dia nggak semangat lagi melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, kalau misalkan kita punya sifat kayak begitu tuh, satu, kalau lagi rame kita lebih semangat. Kedua, kalau lagi sepi kita malas-malasan. Tiga, kalau misalkan kita empat, kalau misalkan kita nggak dapat punya penyakit. Dan salah satu ciri riya juga yaitu menyepelekan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Terkadang kita ibadah kita nggak perhatikan tuh syaratnya, rukunnya. Sholat asal sholat saja. Kita nggak pernah nih mikirin nih sholat kita udah bener apa kagak ya. Jangan-jangan kita udah dihinggapi penyakit riya. Karena itu agama juga harus dengan semangat menuntut ilmu agama. Sebab kita sholat ini bukan untuk orang, bukan supaya dipandang orang, bukan supaya dipuji orang. Kita sholat untuk Allah. Nah, Allah udah ilmunya. Manakala kita tidak memperhatikan aturan-aturannya, tata caranya, kemudian kaifiahnya, tidak semangat untuk mencari ilmunya, jangan-jangan kita juga sudah terkena penyakit riya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan menurut Al-Imamul Ghazali, riya ini ada 4 macam tingkatannya. Dari mulai yang stadium 1 sampai stadium 4. Nah, jadi riya juga ada stadium-stadiumnya. Riya stadium 1 yang paling rendah nih, yaitu niat ibadahnya lebih kuat ketimbang niat pengen dapat pujian dari orang. Dia niat ibadah, niat sholat, kuat niat sholatnya. Tapi di sisi lain ada juga kepengen dipuji. Cuman nggak sekuat niat ibadahnya. Dia niat ibadah, kuat niat ibadahnya. Tapi masih ada di hati kecilnya niatan pengen dipuji orang. Tapi niat ibadahnya lebih kuat. Itu juga tetap termasuk riya. Kemudian yang kedua, ya, niat ibadahnya
sama niat pengen dipuji orangnya, pengen dilihat orangnya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Dia sholat pengen dapat pahala dari Allah. Dia sholat pengen dapat biar masuk surga. Dia sholat pengen supaya nggak dapat sisa kubur. Dia sholat supaya nggak masuk ke dalam neraka. Tapi di sisi lain dia juga sholat supaya dipuji orang, supaya dibilang orang soleh, supaya dibilang orang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Niat ibadahnya kuat, tapi niat kepengen dilihat orangnya juga kuat. Ini stadium kedua nih. Kalau stadium satu tadi tuh, yang niat ibadah kita kuat tapi di hati kecil kita masih ada kepengen dipuji orang, nggak diobatin, nanti lama-lama penyakit ria kita naik ke stadium yang kedua, yaitu niat pengen dipuji orangnya juga makin kuat. Yang ketiga, ria stadium 3 nih, niat ibadahnya lemah, niat pengen dipuji orangnya lebih kuat. Kalau yang kedua tadi sama-sama kuat. Kalau yang ketiga ini niat ibadahnya lemah, lebih kuat niat pengen dipuji orangnya, pengen dilihat orangnya. Nah kalau yang stadium 2 tadi kita nggak obatin tuh, nggak menutup kemungkinan penyakit ria yang menghinggapi hati kita ini masuk ke stadium 3 tadi. Yang keempat, yang lebih parah, dia beribadah, dia melakukan sesuatu, dia sholat, dia sedekah, dia berzakat, dia melakukan berbagai macam amal soleh, nggak ada niatan untuk ibadah, nggak ada niatan untuk nyari pahala, nggak ada niatan untuk dapat ridho Allah, nggak ada niatan itu, sama sekali nggak ada niatan. Yang dia kepengen pujian dari orang, yang dia kepengen dilihat orang, yang dia kepengen itu orang-orang tahu bahwa dia ini telah melakukan ibadah, telah melakukan kebaikan. Nah ini udah stadium 4 nih. Kalau yang tadi masih ada kepengen untuk dapat ridho Allah. Kalau yang ini udah sama sekali bukan Allah tujuannya. Jadi kadang-kadang dia ikut sholat itu bisa jadi kagak wudhu. Bisa jadi dia kagak wudhu, asal ikut aja. Karena nggak ada niatan untuk cari ridho Allah. Yang dia inginkan hanya pujian dari makhluk Allah. Nah ini udah stadium 4 nih. Ini udah yang paling bahaya. Dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Nah kalau udah begini udah berbahaya nih. Karena udah nggak ada lagi niatan untuk Allah. Dia sholat bukan untuk Allah. Ya ibadah bukan untuk Allah. Jadi kadang-kadang dia ikut sholat itu bisa jadi nggak wudhu, bisa jadi dia nggak baca Fatihah, bisa jadi dia asal gerak-gerak aja ikut supaya dilihat sama orang-orang, dia ikut sholat, udah itu doang. Supaya dipuji orang, udah itu doang, sebatas itu aja. Nggak ada keinginan untuk dapat ridho Allah, untuk dapat pahala dari Allah, nggak ada. Yang dia inginkan hanya sebatas pandangan manusia. Ini tingkatan yang paling berbahaya dari tingkatannya ria. Sebab kalau nggak ada orang, dia nggak bakal ibadah. Dia sholat kalau lagi ngumpul aja sama teman-temannya, lagi ngumpul sama teman-temannya, datang waktu sholat, baru ikut sholat. Kalau di rumahnya, ya bisa jadi dia nggak sholat. Bisa jadi dia nggak ibadah. Jadi dia sholat hanya sekedar cuman kelihatan orang aja. Nah ini sudah stadium 4, ini udah yang berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ria ini juga ada sarana-sarananya. Ya. Ada sarana-sarana yang bisa membuat kita, atau sarana-sarana yang berpotensi bikin kita ria. Yang pertama yaitu ibadah. Ya. Ibadah yang kita lakukan
Itu kalau kita nggak betul-betul ikhlas karena Allah, ini bisa jadi sarana untuk kita mendapatkan penyakit ria. Sholat kita, baca Quran kita, kalau kita nggak betul-betul niat ikhlas karena Allah, itu sholat kita bisa jadi sarana kita untuk melakukan perbuatan ria dan akhirnya nggak dapat apa-apa dari sholat kita. Baca Quran kita itu juga bisa jadi sarana kita untuk berbuat ria kalau kita tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya dilama-lamain, baca Qurannya dibagus-bagusin, difaseh-fasehin. Giliran ada orang sedekahnya banyak, diumumin, dipajang namanya. Nah, jadi ibadah-ibadah itu bisa menyebabkan seseorang juga menjadi ria. Kemudian sarana yang kedua yang bisa menjadikan kita ria yaitu badan kita, jasmani kita. Ini juga bisa bikin kita ria. Badan kita kurus-kurusin, mata kita ngantuk-ngantukin biar dibilang kita ahli ibadah. Padahal mah semalaman begadang main PS sampai subuh ya. Wah, ente kelihatannya lemah banget, Tiana lagi puasa nih. Waduh, ya. Dilemes-lemesin biar dikata ahli ibadah. Kemudian pakaian kita juga bisa jadi sarana ria. Pakaian dibagus-bagusin biar dibilang ya sama orang ulama besar. Ya. Pakai imamah, pakai gamis. Ya. Biar dibilang ulama. Atau sebaliknya, pakaiannya dikucil-kucilin, dikumel-kumelin. Pecinya nyari yang udah buluk, baju kokonya nyari yang kancingnya udah beda atas bawah, biar dibilang supi. Tuh, dia mah supi tuh. Zuhud dia mah, ahli akhirat. Gak kayak yang anu mah. Ilok, ustad, ulama. Bajunya bagus banget, mobilnya bagus. Sombong itu mah, ria itu mah. No, kalau ulama mah tuh yang kayak begitu tuh. Yang pecinya udah buluk, ya. Yang kokonya kancingnya udah beda-beda, ya. Yang kayaknya udah pada banyakan tambelannya, duduknya di belakang, di pojok, nggak mau di depan. Ya. Jadi dia pengen dilihat sama orang sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang tawadhu. Ya. Itu juga bisa menyebabkan ria. Jadi pakaian mau dibagus-bagusin, mau dijelek-jelekin, itu bisa jadi sarana ria. Ya. Siapa yang tahu dia ria? Hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bisa dia bohongin dengan dia sok-sokan kayak ahli supi gitu ya, duduk di belakang nggak mau tampil, pala nunduk dulu, ya, kalau jalan kagak pernah ngedongak ya. Mungkin orang lihatnya, wah masya Allah ini orang ya, ini orang nih baru nih ahli sufi nih, tawadhu, zuhud, padahal dia begitu tuh supaya pengen dibilang sama orang sebagai ahli sufi, supaya dibilang sama orang sebagai orang yang zuhud. Itu juga termasuk ria. Nah itu namanya takabur bisurotit tawadu. Dia mau menunjukkan kesombong. Dia sombong tapi dia perlihatkan dengan ketawaduan. Ya. Mungkin kalau yang awam bisa dia tipu, tapi kalau orang yang berilmu nggak bisa dia tipu. Ya. Kemudian juga ucapan juga bisa menjadikan kita ria. Ucapan dibagus-bagusin, ya. Ngomong pakai bahasa-bahasa intelek, biar dikata orang pinter, biar dikata orang berpendidikan, ya. Biar dikata orang sekolah. Ya. Jadi kalau ngomong teh pakai bahasa-bahasa yang ngejelimet, yang orang kagak paham, yang diajak ngobrol kagak paham. Cuman biar dibilang orang berpendidikan ya. Cuman biar dibilang orang berpendidikan. Jadi dalam waktu sekarang ini ya kita harus ada simbiosisme, mutualisme. Wow, apaan itu ya, yang ngedenger iya aja ya. Biar dibilang ini, padahal dia sendiri kayak gak ngerti itu. Ya. Dia sendiri kayak gak ngerti. Hati-hati ya, ucapan kita bisa membuat kita ria. Biar dibilang, oh berpendidikan, oh, dia mau orang berpendidikan, bahasanya gitu. Banyak yang nggak ngerti dah kita dah. Ya.
bahasa orang kuliah itu mah bahasa orang-orang sekolahan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil khobar awil asar dikatakan kalimunas ala gadri kulihim, ngomong sama orang itu sesuai kadar kapasitasnya itu orang. Oh, kalau orang sekolahan ngomong pakai bahasa sekolahan. Oh, kalau misalkan memang orang awam yang nggak ngerti, yang nggak paham banyak istilah, pakai bahasa yang sederhana. Nggak usah pakai nggak usah pakai istilah-istilah yang ngejelimet supaya pengen dibilang pinter gitu. Makanya bedanya santri sama mahasiswa nih di sini nih. Kalau santri, ya kalau santri ikut ulama. Ya, kalau santri sama ulama menjelaskan masalah yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Masalahnya rumit dijelasin pakai bahasa yang sederhana. Sampai akhirnya orang-orang yang awam itu bisa paham. Karena disampaikannya dengan bahasa yang sederhana, bisa dipahamin. Beda kalau mahasiswa sama dosen beda. Masalah sederhana disampaikan pakai bahasa yang sulit. Padahal mah masalahnya simpel. Ya. Cuman pengen nerangin pengen nerangin masalah yang simpel, tapi karena pakai bahasanya yang ngejelimet, kesannya kayak ngejelimet itu masalah. Padahal mah nggak sebegitu ngejelimetnya. Ya. Hati-hati, ucapan juga ini bisa membuat kita terjangkit penyakit ria, khususnya para khutbah, para dai. Ya. Khususnya para dai, bahkan sebagian guru kita ini mengatakan kalau kita ceramah udah dibagus-bagusin kata-katanya, dipilih-pilih biar enak didengar sama orang. Nah, itu juga udah termasuk ria. Ngalir aja udah seperti apa adanya. Makanya kalau kita lihat ya ulama-ulama yang Masya Allah dah. Kita ambil contoh yang zaman sekarang dah. Habib Umar ibn Hafid bin Syekh Abu Bakar yang belum lama ini datang. Beliau ceramahnya biasa, nggak ada gaya-gayanya, nggak ada gaya intonasinya naik turun, mendayu-dayu, nggak ada. Biasa kayak orang ngomong. Bahkan kita nggak ngerti bahasanya. Bahkan kita kagak ngerti bahasanya, tapi bisa masuk ke hati itu. Berapa banyak orang yang kalau dia lagi ceramah tuh orang pada nangis. Padahal banyak yang kagak ngerti. Itu nangisnya antara dia kagak ngerti apa kena hati itu ya. Ya. Tapi kebanyakan yang kena hati. Ya. Karena datangnya dari hati yang bersih. Keluarnya sampainya juga kepada hati-hati yang mendengar. Ada orang yang ceramahnya dibagus-bagusin. Wah, pakai pantun. Kadang-kadang di pertengahan nyanyi, ya ada nyanyinya lagi ya. Enak, tapi habis ceramah udah begitu aja lewat, begitu aja, nggak ada bekasnya. Tadi ceramah apa? Kagak tahu dah. Ceramah apa? Nggak ada bekasnya. Saya jadi ingat cerita Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani kalau lagi taklim, kalau lagi ngajar, kalau beliau lagi ceramah, ceramahnya biasa, kata-katanya nggak ada yang istimewa, tapi berapa banyak orang yang sampai nangis ngegerung-gerung, bahkan nggak sedikit yang kadang-kadang mati di tempat karena saking kalau udah cerita surga itu seakan-akan surga ada di depan mata yang ngedenger. Sampai akhirnya saking pengennya masuk surga sampai mati di tempat. Kalau udah cerita tentang kengerian siksa neraka, seakan-akan neraka itu di depan matanya. Sampai-sampai saking takutnya dia mati di tempat. Sampai sebegitunya. Ya. Nah, anak beliau nih yang suka duduk, yang suka ikut hadir bersama beliau, terlintas dalam hatinya perasaan bapak saya biasa-biasa aja ceramahnya, ya kan? Perasaan bapak saya biasa-biasa aja ceramahnya.
Kayaknya kalau saya yang ceramah lebih bagus dah. Bapak saya yang begini, yang biasa-biasa aja ceramahnya nih, ngajarnya yang biasa-biasa aja nih, itu bisa bikin orang nangis sampai ngegurung-gurung. Gimana kalau saya yang ngajar ya? Kayaknya bakal lebih parah nih nangisnya pada. Wah, ya karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani wali, ya, tahu apa yang terlintas di hati pikiran anaknya nih. Akhirnya beliau bilang sama anaknya, besok jadwal Anda ngajar tolong gantiin. Saya ada keperluan, jadi tolong digantiin, tolong dibadalin. Wah, ini anaknya bangga. Wah, siapa? Insya Allah saya bakal gantiin. Anaknya udah pede nih. Ini kayaknya kalau gue yang ngajar nih pasti lebih banyak jamaah yang tertarik, yang terkesima. Akhirnya pas hari H-nya beliau ngajar, gantiin ayahnya, beliau nyampein dah tuh. Nyampein pelajarannya dengan bahasa yang luar biasa ya. Tapi jamaahnya malah pada ngobrol, malah pada tidur ya. Jarang yang merhatiin. Nggak begitu banyak yang merhatiin. Ya. Dia ngomong udah luar biasa kayaknya. Begitu kelar taklim dia bingung. Perasaan kalau bapak saya ngajar biasa-biasa aja, tapi jamaah pada nangis ya. Lah giliran saya ini, ya, yang bahasa saya kurang bagus apa itu? Saya udah susun dengan sedemikian rupa, tapi ke orang malah pada tidur, pada ngobrol, malah kagak pada dengerin ya. Besokannya bapaknya lagi ganti ngajar. Syekh Abdul Qadir Jailani ngajar lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani cuman cerita, kemarin istri saya goreng ikan, ikannya ditaruh di meja, lupa ditutup, datang kucing, diambil, dimakan sama kucing tuh ikan. Begitu dong, udah nangis gerung-gerung. Anaknya makin bingung, nah lu, ya, kok begini ya? Akhirnya anaknya tanya sama bapaknya, Pak, kok itu bapak cuma cerita begitu doang, orang anak-anak pada nangis Pak, jamaah itu pada nangis ya. Saya kemarin ngajar Pak, Masya Allah bahasa saya udah saya bagus-bagusin ya, kagak ada yang dengerin, malah pada tidur ya. Kok bisa begitu? Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nah itulah. Nah, kalau pelajaran yang datang dari hati, insya Allah bakal nyampe juga ke hati. Kalau pelajaran yang cuman ya, keluar dari bibir doang, ya, walaupun sebagus apapun itu kata-kata, nggak bakal sampai ke hati. Ya. Saya cerita istri saya goreng ikan, terus ikannya diambil sama kucing. Tapi yang ngedenger, dia menggambarkan saya ini lagi nyeritain tentang amal. Amal perbuatan yang kagak disertai dengan niat yang ikhlas, maka amal perbuatan tersebut akan hilang. Begitu aja sebagaimana ikan goreng yang barusan ditaruh di meja yang diambil kucing tadi. Saya ngomongnya begitu, tapi orang ini yang nangkapnya beda, makanya dia pada nangis. Ya. Disitulah akhirnya anak beliau mendapatkan pelajaran yang begitu berharga, bahwasanya ucapan ini bisa berpotensi membuat kita riya kalau tidak kita jaga keikhlasannya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Ghobasun Nuril Mubin, ringkasan Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Habib Umar bin Hafid, beliau menjelaskan bahwa datangnya riya ini berproses. Ya. Datangnya riya ini kadang-kadang brek sekaligus, tapi kadang-kadang berproses, step by step, selangkah demi selangkah. Ya. Langkah yang pertama nih, begitu kita lagi ibadah, tiba-tiba entah itu setan, entah itu hawa nafsu kita ngasih tahu kita, ente lagi diliatin mau itu tuh, ente lagi diliatin orang tuh. Digituin dulu tuh awalnya. Kita yang tadinya mungkin niat ikhlas, dibisikin sama setan, ente lagi diliatin tuh, ente lagi sholat lagi diliatin tuh.
Nah, kalau begitu kita dengar bisikan itu, kemudian yang tadi sholat kita biasa-biasa aja kita bagus-bagusin, yang tadi kita baca surahnya biasa aja terus akhirnya kita bagus-bagusin, berarti kita udah kena tuh tipuan yang pertama, kena perangkap. Tapi kalau saat itu bisikan tadi nggak mempan sama kita, gitu kita lagi ibadah dibisikin sama setan, tuh ada yang lagi liatin ente sholat tuh, kita nggak hawil, kita nggak pedulin, bodoh amat, pengen diliatin, pengen kagak, saya sholat untuk Allah. Nah, berarti kita lulus tuh lewat ujian yang pertama. Apa setan berhenti? Enggak, setan datang lagi, setan datang lagi ngebisikin kita lagi. Tuh orang yang barusan ngelihat ente sholat tuh, sekarang dia lagi muji-muji ente tuh. Dibilang sholatnya ente Masya Allah, dibilang baca Qurannya ente Masya Allah, dibilang ibadahnya ente Masya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Lagi dipuji-puji tuh ente tuh. Nah, saat itu kalau misalkan kita, waduh, dipuji-puji, seneng tuh kita tuh, seneng ngedenger itu, seneng tahu kalau orang ngelihat kita dan muji-muji kita, maka berarti kita gagal melewati ibadah ikhlas kita. Berarti kita udah masuk dalam perangkap setan, dan akhirnya ibadah kita tadi itu menjadi ibadah yang ria. Ya. Tapi kalau misalkan lulus, bodoh amat, dia mau muji kek, dia mau caci maki anak kek, anak ibadah bukan buat dia, buat Allah, berarti kita lulus. Ya. Berarti kita lulus. Jadi bertahap, nggak ujuk-ujuk datang begitu aja. Nah, kemudian ma'asyiral jamaah rahimakumullah, yang terpenting, ya, yaitu bagaimana caranya kita ngobatin penyakit ria ini. Ya. Karena kalau penyakit ini nggak diobatin, akhirnya ini penyakit bakal menyengsarakan kita. Ya. Cara ngobatinnya kata Imam Ghazali dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu kita mesti tahu nih apa sih penyakit ria, apa bahayanya, dan kemudian yang kedua dengan amal. Kalau kita udah tahu cara mengobatinya, maka praktekan supaya kita tidak terjangkit penyakit ria. Yang pertama yaitu tancapkan dalam hati kita, yakini dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati kita. Allah tahu nih, kita sholat niatnya buat siapa, kita baca Quran niatnya buat siapa, Allah tahu. Yakinin itu dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu niat kita. Apakah kita niat untuk Allah, apakah kita niat untuk cari pujian manusia. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu niat kita, yang kedua, kita yakini bahwa cuma Allah saja yang bisa kasih kita manfaat dan mudarat. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa kasih kita manfaat dan kasih kita mudarat. Yang lain, makhluk lain, itu tidak bisa ngasih manfaat buat kita, tidak bisa ngasih mudarat buat kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kasih manfaat dan mudarat buat kita. Karena itu minta manfaat dari Allah, minta perlindungan mudarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, yang juga harus kita sadarin supaya kita terhindar dari ria, bahwa kagak semua orang seneng sama kita. Enggak semua orang seneng sama kita. Jangan ente udah capek-capek ya tajamal, ente udah capek-capek dandan, pengen dilihat orang. Sebetulnya enggak semua orang resep sama ente. Kagak semua orang resep sama ente. Ada orang yang resep, ada yang kagak resep. Jadi buat apa ente capek-capek nyari pujian dari manusia? Sebab enggak semua manusia itu seneng sama ente. Nah. Tapi kalau misalkan kita ya tajamal, berhias diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sama kita. Kemudian ya, yang harus kita ingat lagi, bahwa ria itu hanya akan membuat kita tersiksa.
Ria itu cuman bikin kita tersiksa. Tersiksa di dunia, lebih-lebih tersiksa di akhirat. Dan kemudian yang juga harus kita lakukan yaitu kita latihan untuk menyembunyikan ibadah kita. Biasain sholat sunnah, baca Quran, untuk membiasakan diri kita supaya nggak dilihat orang. Jadi ketika kita sudah terbiasa nggak dilihat orang, dilihat atau nggak dilihat itu sama saja buat kita. Dilihat nggak dilihat baca Quran kita itu sama aja buat kita. Karena kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa kagak dilihat orang. Tapi kalau misalkan kita ikutin hawa nafsu kita supaya pengen dilihat orang, ketika nggak ada orang kita nggak semangat, maka akan terus-terusan hati kita terkena penyakit ria. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dari berbagai penyakit, penyakit ria, penyakit kibir, penyakit hasud dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Insya Allah wallahu a'lam. Jawab. Masyaallah jamaah rahimakumullah. Itulah yang Al-Faqir bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, kita ingin informasikan bahwa seharusnya malam ini adalah jadwal majelis bulanan ya. Sebagaimana yang kemarin di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa setiap awal bulan kita akan mengadakan majelis bulanan. Sebetulnya sama aja sih, majelisnya kayak gini-gini juga. Cuma bedanya kalau majelis bulanan itu mungkin ada tamu yang akan mengisi, yang akan memberikan mau'izatul hasanah, yang akan memberikan pelajaran ya. Entah itu habaib, entah itu kiai yang akan kita undang dari luar untuk mengisi pengajian di setiap awal bulan. Seharusnya malam ini awal bulan. Cuma karena dan satu lain hal, maka untuk bulan ini majelis bulanannya kita geser di minggu depan, di pekan depan. Nah pekan depan insya Allah majelis kita, pondok kita akan kedatangan seorang ulama, seorang muhaddis, ahli hadis dari negeri Hadramut, dari Tarim, yaitu Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihab, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Tarim Hadramut Yaman. Dan insya Allah beliau akan hadir di majelis kita di malam Jumat depan. Jadi kepada para jamaah diharapkan untuk bisa hadir dan sampaikan kepada yang lain yang malam hari ini nggak hadir untuk bisa hadir, ajak temannya, ajak saudaranya sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menghadiri majelis bulanan pekan depan yang insya Allah akan dihadiri oleh Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin. Insya Allah. Jadi malam Jumat depan pada para jamaah hendaknya datang lebih awal, ajak yang lainnya karena kita akan kedatangan tamu yaitu Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin dari Tarim Hadramut, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Tarim Hadramut. Beliau ini juga merupakan salah satu ulama ahli hadis. Makanya beliau bergelar al-muhaddis dan juga beliau bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari beliau yang akan hadir pekan depan di majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul al-Fatihah.